Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Saya Nur Hadi dari Jayapura, Papua, ingin berbagi bagaimana pengembangan profesi guru itu sebenarnya mudah, menyenangkan, dan bernilai ibadah. Terutama itu menulis. Jadi menulis itu sebenarnya kegiatan yang mudah, menyenangkan, dan bernilai ibadah. Namun banyak di antara kita yang masih berat untuk menulis. Ini apa penyebabnya, dan mungkin hal-hal yang akan saya sampaikan akan menggugah. Nanti ini bagian pertama yang saya untuk menyentuh dulu, memotivasi bahwa menulis itu mudah, menyenangkan, dan bernilai ibadah. Untuk bagian 2, 3 nanti saya mau bagi itu bagaimana penulisan karya tulis ilmiah model penelitian tindakan kelas sebagai bentuk pengembangan profesi guru. Mengapa menulis itu penting bagi Bapak Ibu? Penulisan karya ilmiah kan merupakan kegiatan yang penting bagi seorang guru profesional, yang terutama kita tahu untuk cari angka kredit, karena besar sekali ini angka kredit untuk sertifikasi. Nah, terutama sekali sebenarnya karya ilmiah ini untuk peningkatan kualitas pengelolaan kelas dan kualitas layanan kepada peserta didik. Sebenarnya kan itu intinya. Karena ada menemukan masalah di suatu kelas yang kita ajar, ya, kita bimbing, kita arahkan, dan sebagainya. Tapi ada masalah di situ, mungkin masalah motivasi yang kurang, prestasi yang rendah, dan sebagainya. Nah, kita mau mengadakan suatu tindakan tentunya untuk mengatasi masalah. Nah, kita abadikan dalam karya tulis. Namanya ilmiah, berarti dengan metodologi ilmiah. Guru yang profesional itu sebenarnya tidak hanya melakukan fungsi kompetensi pedagogis saja, mengajar, membimbing, mengarahkan, ya, dan sebagainya, kegiatan rutinitas guru. Tapi juga guru harus berfungsi memiliki kompetensi kepribadian, sosial, serta keprofesionalan. Nah, ini yang keprofesional ini antara lain yaitu melalui menulis karya ilmiah. Namun apa Bapak Ibu guru, kita temukan sama-sama fakta di lapangan, mungkin dalam diri kita sendiri atau teman kita, itu betul, sangat langka guru yang mau, mampu, dan biasa melakukan kegiatan penulisan karya ilmiah ini. Alasannya banyak sih. Mungkin, saya belum bisa menulis. Belum bisa menulis, kan. Padahal dulu pernah skripsi, mungkin waktu S1. Itu kan berarti pernah. Tidak memiliki waktu cukup. Namanya waktu, Bapak Ibu guru, kalau kita harus cukup-cukupkan. Jadi harus diatur waktu itu. Di sela-sela 24 jam itu, mana waktu kita ini untuk ada effort atau pedulian masalah ini. Tidak ada biaya. Nah, kalau kita di sekolah itu kita bisa mintalah kalau kertas itu ke sekolah untuk. Yang penting waktu sebelum kita melakukan penelitian, kita laporkan ke kepala sekolah, mohon dukungannya, saya akan melakukan ini, tujuannya ini, ya. Semacam proposal singkat, ya, propose, ya. Nah, sehingga kepala sekolah ya perlu apa, masih pasti akan gitu, mungkin nanti perlu seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau teman kolaborator misalnya. Jadi Bapak Ibu hilangkan kata tidak, mungkin Ibu Bapak belum saja melakukan ini. Oke, dalam Permen PAN dan RB nomor 16 2009, ya, di dalam jabatan fungsional guru dan angka kreditnya itu antara dalamnya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, sulit. Pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat dengan PKB. Ini guru. Untuk apa sebenarnya PKB ini? Untuk memberdayakan daripada profesionalitas guru itu sendiri. Nah, makanya dalam PKB dan karya ilmiah dan karya inovatif, ya, jadi ada PKB, ada kegiatan PKB, ada karya ilmiah KI, dan karya inovatif KN. Diwajibkan dalam permen ini.
Itu seperti ini. Misalnya salah satu saja. 4A mau ke 4B itu kegiatan pengembangan dirinya. Nah ini. Minimal 4 credit point. Sedangkan karya ilmiah dan karya inovatifnya 12 ini. Jadi sudah ada platform-platform seperti ini. Maka kita harus penuhi kalau mau naik pangkat. Walaupun angka kredit penuh, tapi kalau belum ada ini, pengembangan diri sekian diwajibkan. Nah, ini sifatnya wajib. Karya ilmiah dan karya inovatif sekian harus dipenuhi, baru bisa ajukan usul naik pangkat. PKB yaitu terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Pengembangan diri itu apa? Mungkin kita mengikuti diklat fungsional. Namanya diklat di lembaga diklat ya. Kalau pelatihan-pelatihan biasa itu hanya kegiatan kolektif guru ya. Nah itu. Jadi diklat fungsional, kegiatan kolektif guru. Mungkin ada MGMP tingkat sekolah. Kalau sama pelajaran ada 2-3 orang situ sama mapelnya, boleh. Tingkat meluas lagi tingkat kecamatan mungkin atau tingkat kabupaten kota. Nah itu. Jadi dua ini diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru itu merupakan pengembangan diri. Yang nilainya berapa tadi? Masing-masing sudah ada plotnya tadi. Dengan publikasi ilmiah untuk permen yang baru ini menjadi 10. Ada presentasi di forum ilmiah ya. Kemudian hasil penelitian berarti karya tulis ini, kemudian tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, buku pedoman guru. Jadi ada 10 macam. Saya nggak mungkin karena fokusnya nanti ke karya tulis, saya menyampaikan ini singkat-singkat, penjelasan nanti cari sendiri ya. Jadi seperti ini. Jadi yang akan kita fokus nanti adalah yang hasil penelitian ini, karena ini yang paling lemah. Yang paling lemah di antara guru. Oke. Tulisan ilmiah populer ya biasa di surat kabar. Sekarang ada surat kabar online, itu juga bisa dimasukkan. Kenapa yang online yang punya reputasi? Itu karena di situ ada proses editornya, ada editingnya ya. Itu kalau kita punya blog sendiri biasanya nggak ada editing ya. Jadi harus yang sudah ternama. Terus karya inovatif, nah ini menemukan. Kalau karya inovatif, kalau ini hasil penelitian, tinjauan ilmiah dan sebagainya, ini publikasi ilmiah itu sesuai dengan mapel kita. Kalau saya misalnya guru PPKN ya tentang PPKN penelitian saya. Nah, tapi kalau karya inovatif seperti menemukan teknologi tepat guna, menemukan menciptakan karya seni, modifikasi alat pelajaran, mengikuti pengembangan standar pedoman dan sebagainya, 1, 2 ya. 1, 2 ini bisa guru apa saja. Saya PPKN pinter menciptakan karya seni, silakan, ada angka kreditnya. Teknologi tepat guna yang diakui masyarakat dan sebagainya, silakan. Modifikasi alat pelajaran biasanya ini ke pelajaran kita, sekaligus penyusunan standar soal, itu jelas ada kaitannya dengan mapel kita, keahlian kita ya. Nah ini jenis karya tulis ilmiah bagi guru. Sebenarnya prinsip karya tulis ilmiah itu 5W1H sebenarnya itu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa berpikir 5W1H berarti kita sudah berpikir ilmiah sebenarnya. Nanti tinggal langkah-langkahnya. Yang pertama 5W itu what ya. Sebenarnya masalah apa yang ditemukan ya. Jadi untuk membuat penelitian itu bukan asal gitu, tidak, tapi berawal dari ditemukannya masalah. Kalau kita guru, masalahnya di kelas, jangan yang di luar. Kalau nanti PTK itu harus kelas, populasi sekaligus sampel di situ. Tidak ada sampel ya, populasi, karena satu kelas itu. Bahkan kelas lain tidak bisa dibandingkan karena misalnya karena termasuk studi kasus di tempat itu. Jadi seperti itu. Itu kalau PTK nanti ya. Jadi masalah apa yang ditemukan? Mungkin ketika kita mengajar, sudah satu kali aja ya PPKN misalnya, kok anak-anak itu ngomong sendiri di sana, kalau kita ngajar kurang perhatian dan sebagainya, itu apa sebenarnya?
kita harus tanya mereka. Mungkin di awal-awal kira-kira minggu-minggu pertama ada gejala begitu, kita kasih sedikit ya angket-angket lah, kuesioner untuk melihat motivasi mereka. Motivasi kan melalui angket, pengakuan mereka, bagaimana pembelajaran ini dan sebagainya. Tanggapannya sangat suka dan sebagainya, atau sangat sering dan sebagainya. Nanti kita olah sehingga kita akan ketemu tingkat motivasi. Loh, motivasinya ternyata rendah disebabkan mungkin karena di indikator dari kuesioner tadi ada mungkin apakah metode pembelajaran, langkah-langkahnya menyenangkan, atau media yang digunakan menyenangkan dan sebagainya. Sehingga ada unsur-unsur pembelajaran itu kita masukkan di kuesioner motivasi tadi. Nah, sehingga kita akan melihat masalahnya. Oh, ternyata betul mereka seperti itu karena motivasi untuk mengikuti pembelajaran PKN rendah. Nah ini, oke. Nah ini kita berangkat dari situ. Nah, sebagai seorang guru seperti dokter, kalau menemukan masalah seperti ini harus ada tindakan. Nah, tapi sebelumnya ini what ya masalah. Dan who, siapa yang bermasalah ya? Siswa itu sendiri. Kalau kita belajar mengajar, berarti siswa. Masa siapa tahu kita juga bermasalah itu. Cara mengajar, metodenya ya dan sebagainya itu, pendekatan yang dilakukan, medianya mungkin bermasalah yang kita gunakan sehingga anak kurang motivasi. Jadi tidak bisa dilepaskan itu. Atau mungkin lingkungan, atau mungkin apa-apa. Jadi banyak dari komponen-komponen belajaran ini yang berpeluang menimbulkan masalah yang siswa kurang punya motivasi tadi gitu. Tapi yang jelas adalah guru dan siswa yang kita dudukkan utama karena dia yang akan belajar. When, kapan terjadi masalah tersebut dan kapan akan memecahkannya itu. Jadi ini penelitian. What, who, when, why. Terus mengapa ini penting untuk dipecahkan ya. Kalau kita nggak segera pecahkan akan begitu terus, nah, pada akhirnya akan berpengaruh pada banyak hal, prestasinya, mungkin kreativitasnya, kinerja anak-anak, banyak apalagi sekarang unsur kepribadian. Nah itu. Jadi akhlak, kepribadian, budi pekerti itu akan berpengaruh kalau kita tidak segera mengatasi apa yang kita hadapi ini. Where, kapan waktu, when ya. Where, di mana? Di mana ya? Di mana tempatnya? Di kelas. Seperti itu. Nah, di mana memecahkannya? Ya di kelas lagi. Karena masalahnya di kelas, anak-anak belajar. How, baru inilah metodenya. Bagaimana cara memecahkannya? Apa melalui siklus-siklus, itu penelitian pendidikan kelas atau penelitian non PTK bisa. Nah, mungkin kita membuat alat peraga atau apa yang kira-kira membuat siswa termotivasi dengan pelajaran kita, cocok untuk daya serapnya atau mudah diterima dan sebagainya. Silakan caranya. Tapi kalau tidak melalui siklus, revise, perbaikan, ini pertemuan, ada umpan balik, ada revise, kembali lagi, sudah bagus, kemudian ada siklus yang kedua, mungkin 3 pertemuan lagi dengan revise. Kalau itu PTK, nah, ada tindakan kelas. Tapi kalau hanya yang penting asal ada media, kemudian kita tampilkan, itu penelitian non PTK. Itu penelitian juga bagi kita guru, tapi non PTK. PTK itu khusus. Dan inilah yang akan kita sampaikan nanti ya. Nah, yaitu karya tulis ilmiah hasil penelitian. Ini yang kita selain yang sampai ini semua. Ini fokus yang kan ini video, jadi saya singkat-singkat. Ini jenis publikasi ilmiah dan akreditnya. Ini untuk iming-iming Bapak Ibu ya. Misalnya buku diterbitkan, dipublikasikan ber-ISBN. Nah, ada ISBN. Coba ada ISBN. Diakui BSNP. Seperti ini. Ini angka kreditnya. Disusun menjadi artikel ilmiah. Jadi karya tulis, kita punya karya tulis, kemudian kita punya serapan menjadi artikel ilmiah. Itu angka kredit lagi selain karya tulisnya. Jadi itulah hebatnya kita kalau mengadakan penelitian, ada karya tulis ilmiah, maka dari penelitian itu, karya penelitian itu kita bisa buat artikel lagi ya, seperti itu. Yang lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat, ya, oleh guru-guru yang lain. Nah, kalau ini karya tulis lagi
dibuat menjadi artikel ilmiah dan diterbitkan dalam majalah ilmiah, jurnal ilmiah secara nasional 3. Kalau menjadi artikel ilmiah tapi di tingkat provinsi 2. Menyusun lagi artikel ilmiah dari penelitian kita tadi diterbitkan, tingkat kabupaten nilainya lumayan 1. Ya. Kemudian diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Ini mungkin salah saya, hanya setengah ya. Jadi nanti bisa diperiksa di lampiran Permenpan lagi ya. Jadi ini di sekolah saja sudah dapat nilai, bayangkan. Kita punya artikel, kemudian kita minta kepala sekolah untuk bagaimana pas rapat guru atau apa, kita minta waktu barang 15 menit untuk kita sampaikan. Kemudian kita masukkan perpustakaan, diminta tanda terima perpustakaan, itu sudah dapat angka kredit. Ini angka kreditnya nanti tolong diperiksa lagi di lampiran Permenpan ya, nomor itu tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini beberapa fakta yang perlu diwaspadai dalam menyusun KTI. Nah, dari KTI yang diajukan kadang tidak sedikit dinyatakan sebagai karyanya, padahal ternyata karya orang lain atau dibuatkan orang lain. Kalau ini kalau di lomba itu kadang dites nggak bisa di Pak Penguji itu, padahal katanya dia yang buat, tapi ternyata dibuatkan oleh orang lain. Ini pada bagus sekali. Nah, ini. Jadi nggak perlu seperti itu. Kita harus buat sendiri. Originalitas itu sangat penting. Kejujuran itulah yang paling penting. Benar salah itu nomor berikutnya. Yang penting jujur. Istilahnya orang bilang salah nggak boleh, tapi salah boleh, tapi jujur harus. Ya, itu tuh. Jadi nggak boleh sebagai plagiat ya, mungkin dari skripsinya, tesisnya, tidak seperti itu. Jadi kita penelitian guru itu penelitian namanya sifatnya praktis, praktek nyata di lapangan, apa yang ditemui, walaupun sederhana, tapi dampaknya bagi perkembangan belajar anak itu yang utama. Kalau skripsi kan akademis, tesis akademis, bahasanya saklek sekali. Kalau laporan kita tidak seperti itu, tidak diwajibkan seperti itu. Banyak pula KTI yang berisi uraian hal-hal yang terlalu umum. Nah, ingat, umum, keilmuan saja, umum-umum, tidak, harus fokus apa masalahnya. Motivasi, prestasi, kinerja anak. Nah, keterampilan anak. Seperti itu, harus fokus. Nah, KTI yang tidak berkaitan dengan permasalahan atau kegiatan nyata yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pengembangan profesinya. Jadi harus, kalau namanya karya tulis guru ya guru di kelas, tidak boleh di luar kelas. Mungkin faktor ekonomi anak terhadap prestasi nggak boleh. Jadi khusus tentang pembelajaran, metodenya mungkin ya, mungkin alat peraganya, medianya dan sebagainya, motivasinya, itu yang tentang KTI seorang guru. Nah, penelitian pembelajaran yang dapat dilakukan guru di kelas. Nah, ini adalah PTK dan penelitian yang non PTK. PTK tadi yang saya sebut, yaitu pakai metode khusus, yaitu pakai siklus-siklus. Sudah direncanakan akan dilakukan beberapa pertemuan dengan siklus-siklus. Mungkin siklus pertama 3 pertemuan. Pertemuan pertama dari mungkin meningkatkan motivasi belajar PPKN pada anak kelas berapa misalnya kelas 7E, misalnya kelas SMP kelas 7E dengan apa, seperti itu. Jadi meningkatkan apa, misalnya motivasi, siapa dahulunya, yaitu pasti belajar, ada subjeknya ya, PPKN. Siapa siswa kelas 7E misalnya, SMP mana misalnya, melalui apa, jadi gitu, melalui atau menggunakan metode apa, atau menggunakan apa gitu, media apa dan sebagainya. Jadi itu PTK seperti itu. Nah, maka setelah mau menggunakan media apa misalnya X, maka dengan media X itu kan namanya media kan
mungkin tahap awal kita gunakan, ada masukan siswa, Bapak Ibu mungkin kurang begini, kita minta masukan siswa dari guru pendamping kita, mungkin melihat saat kita kelas ada revisi dari feedback tadi ya. Ada revisi, diperbaiki, dilakukan lagi media yang sama tapi untuk materi berikutnya, bukan materi yang sama. Kalau pokok bahasan A, B, C, D ya itu urut, tidak A terus, nanti pakai media tidak, nanti waktunya habis. Harus sesuai dengan program semester kita. Jadi pokok bahasan B menggunakan media itu lagi, tapi pokok bahasannya berikutnya. Jadi kita sudah buat rencana untuk tindakan ini. Jadi pertemuan pertama revisi medianya dan sebagainya, apa yang kurang-kurang. Dilakukan tindakan lagi di pertemuan berikutnya, pokok bahasan berikutnya, pokok bahasan B. Ada umpan balik lagi, kurang dikit misalnya, kurang dikit, langsung yang ketiga. Kemudian dilaporkan siklus 1 seperti apa. Kemudian di siklus kedua, apa rencananya lagi, 3 pertemuan lagi seperti tadi ya. Lakukan revise simpulan. Sehingga tujuan dari penelitian tadi yang di awal misalnya meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar PPKN siswa kelas 7E tadi ya. Nah, oke, dengan menggunakan media apa misalnya itu. Jadi silakan seperti itu. Nah, ini namanya PTK. Tapi kalau penelitian non PTK ya yang penting setelah saya 1 kali cukup, tidak perlu siklus-siklus misalnya, atau 2 kali 3 kali tapi tanpa menggunakan siklus seperti tadi. Pakai siklus, pakai spiral ke apa silakan. Nah, inilah bedanya PTK dengan non PTK. Maka nanti di bagian berikutnya saya akan membahas khusus PTK ini yang guru-guru masih banyak yang, kalau non PTK kan yang penting ada tindakan dinilai sebelum dan setelah. Ternyata begitu. Jadi membandingkan sebelum, setelah dan sebagainya itu penelitian non PTK. Korelasi itu PTK. Mungkin korelasi misalnya menggunakan apa dengan apa silakan. Pakai korelasi, perbandingan non PTK. Sedangkan yang tindakan kelas menggunakan sebuah metode apa atau media apa, kemudian dilakukan berulang-ulang dengan siklus minimal 2 siklus tadi. Itu contoh perbedaan PTK dan non PTK. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pendahuluan bagaimana nanti PTK kita lakukan ya. Jadi nanti akan kita insya Allah kita terangkan di bagian kedua dan ketiga, yaitu apa dan untuk apa PTK, apa dan untuk siapa PTK, masalah apa yang di PTK-kan yang cocok ya, siapa yang melakukan PTK, di mana harus dilakukan, kapan waktu melakukannya PTK itu, bagaimana cara melakukannya, bagaimana membuat laporan PTK, nanti akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sekarang ini memotivasi, jadi menulis itu sekali lagi bernilai ibadah, merupakan bagian ikhtiar guru melayani, bagaimana servis terbaik pada siswanya itu ada ibadah. Menulis itu mudah karena yang ditulis sebenarnya adalah dari masalah kita sendiri, pengalaman kita sendiri, kita yang merencanakan, kita yang melakukan, hasil tindakan kita bisa lihat. Nah, mudah sebenarnya. Menulis itu sebenarnya menyenangkan karena begitu saudara menghasilkan karya tulis, maka Anda sendiri akan merasakan kebahagiaan apa yang diperolehnya. Apalagi bisa bermanfaat, anak didik lebih bagus, prestasi bagus, semangat bagus, dan sebagainya, kita akan bahagia sebagai guru. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video berikutnya.